semua jemaat HKBP Setia Negara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan disapa oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan atas pagi yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Di sini kami datang ke hadirat-Mu, memohon urapan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu dalam renungan pagi hari ini. Kuasailah kami dalam firman-Mu sehingga kami dapat memahaminya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan pagi di pagi hari ini, Kamis 10 Maret 2022, diambil dari Markus 14 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nats tersebut sudah sering kita dengar, terlebih ketika kita menerima perjamuan kudus di gereja. Nats tersebut adalah ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka berkumpul dan melakukan perjamuan malam terakhir atau perjamuan kudus. Ketika Yesus mengetahui bahwa waktunya sudah dekat untuk menerima derita sengsara penyalipan, maka dia memberikan perjamuan Paskah dengan membagi-bagikan roti serta memberikan cawan anggur pada mereka. Menurut tradisi Yahudi, pelaksanaan Paskah adalah untuk mengenang kebebasan yang diberikan Allah dari perbudakan Mesir. Pada saat itu mereka memotong anak domba serta mengoleskan darahnya ke tiang pintu rumah serta makan roti seperti yang diperintahkan Allah melalui Musa. Pada nats ini, Yesus memberi makna Paskah kepada murid-muridnya dengan mengatakan bahwa dialah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk penebusan dosa. Yesus memberikan roti, perlambang tubuhnya, dan anggur, perlambang darahnya yang ditumpahkan sebagai perjanjian dan keselamatan bagi banyak orang. Kekasih Kristus, perkataan "inilah darahku" mempunyai pesan yang artinya terimalah, percayalah, hidupilah, dan perbuatlah. Yesus menyatakan dengan menerima darah perjanjian adalah menerima kehidupan dan keselamatan yang kekal. Yesus memberi jaminan bahwa hidup kekal hanya ada pada dirinya, sehingga barang siapa yang menerima darah perjanjian akan hidup dalam perjanjian keselamatan dari Tuhan, yaitu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, sebagaimana kita membacanya dalam Yohanes 3 ayat 16. Darah adalah hidup, karena darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar untuk memasok zat-zat penting dalam tubuh, menghilangkan limba-limba dari sel-sel tubuh, mengatur suhu tubuh, dan bahkan melawan penyakit. Dengan demikian, darah Yesus yang menjadi kehidupan orang percaya. Darahnya adalah darah perjanjian yang membasuh dosa serta menghancurkan kutuk dosa melalui tumbal dosa dalam kematiannya di kayu salib, sehingga kita beroleh keselamatan dan hidup kekal. Darahnya menjadi perdamaian yang berkuasa menyelamatkan dan menyembuhkan. Untuk itu, selayaknya kita bersyukur melalui pembenaran dan hidup baru yang telah diberikannya. Perjamuan kudus menjadi pembekalan iman dan pembenaran di dalam rahmat-Nya. Kristus telah mengambil dosa-dosa kita dan kita mengambil keselamatannya, sehingga baik hidup mati kita ada di dalam Kristus, dan bahkan kematiannya menjadi untung bagi orang percaya. Dengan demikian berikanlah hidupmu menjadi persembahanmu, karena itulah ibadahmu yang sejati, dengan senantiasa menghidupi hidup, saling mengampuni, sebagaimana Yesus telah melakukannya,
dan mengajarkannya. Perbuatlah seperti yang kulakukan. Demikian firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan sejati yang telah Engkau persembahkan bagi kami. Engkau telah mencurahkan darah-Mu yang kudus, sehingga dalam dan oleh darah-Mu kami telah dibenarkan dan diselamatkan, dibaharui dan dimenangkan. Berilah kami kekuatan dan pertolongan, sehingga kami tetap hidup dalam darah perjanjian dalam kasih-Mu. Berkatilah kami sebagaimana yang telah Engkau perbuat, sehingga kami dapat melakukan panggilan dan suruhan-Mu untuk saling mengampuni dan saling mengasihi dengan sesama kami ciptaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beraktivitas saudara-saudaraku di tempat pelayanan masing-masing. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.